Halo semua, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana kompetisi di aliansi Dosian telah mencapai puncaknya, yang sebelumnya Xiaoyan pun telah mengalahkan Jie, seorang yang mulia berada di tingkat dogat. Walaupun itu adalah pertarungan tidak sebenarnya karena Jie juga telah mengetahui bahwa Xiao Feng adalah pemimpinnya. Xiaoyan pun memilih mengalah dan Xiaoyan sekarang menjadi seorang yang mulia. Dan Xiaoyan pun ditantang oleh Ma Longming yang berada di peringkat ketiga. Akhirnya pertarungan pun tidak terelakkan dan dalam pertarungan ini, Ma Longming yang sok jago itu dia pun harus menerima kekalahan dari Xiao Feng, membuat semua orang pun benar-benar sekarang mengakui bahwa Xiao Feng itu memang kuat. Bahwa banyak pasang mata juga menatap ke arah Ma Longming yang pingsan. Tidak satu pun dari penonton di surga ke-9 mengira Ma Longming akan dipukuli sampai pingsan oleh Xiao Feng. Sementara itu, kembali ke Xiao Feng yang memiliki senyum di wajahnya, ia segera menangkupkan tangannya ke arah Dewa Surga ke-9 yang berada di langit. Jie, yang menyaksikan pertempuran Xiao Yan sebelumnya, memiliki pandangan tidak percaya. Ia tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan bisa menghadapi Ma Longming setelah Ma Longming mengeluarkan serangan yang sangat kuat. Akhirnya, Jie pun segera mengeluarkan senyum ketika memandang ke arah sosok Xiao Yan di kejauhan. Sementara itu, Xiao Yan segera kembali menoleh setelah memberikan hormat kepada Dewa Surga ke-9. Ia mengalihkan pandangannya kepada Chen Lei sebelum mengangkat sudut mulutnya dengan tatapan lembut di matanya. Xiao Yan segera mulai berbicara kepada Chen Lei. Ia berkata bahwa mereka berdua adalah teman baik selama bertahun-tahun, tentu saja saling mengenal dengan baik. Dan, saudara Chen Lei, tidak perlu menutup-nutupi kekuatanmu. Tidak perlu banyak berbicara omong kosong seperti Ma Longming yang akhirnya dikalahkan. Xiao Feng juga mengetahui fakta semua ini dengan baik, bahwa pertempuran antara Chen Lei dan Xiao Feng cepat atau lambat akan terjadi. Oleh karena itu, tidak ada cara untuk melarikan diri dan kita harus segera membuat keputusan. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan pun menunjukkan senyum tipis sambil menghadap Chen Lei yang berdiri di platform tingkat ketiga. Di sisi lain, setelah mendengar kalimat yang baru saja diucapkan oleh Xiaoyan, mata Chen Lei dengan cepat menyipit. Chen Lei sebelumnya telah meyakini dalam hatinya bahwa ada seseorang yang tinggal di dalam tubuh Xiao Feng, berdasarkan sikap dan kekuatan Xiao Feng yang tidak biasa. Namun, kata-kata yang dilontarkan oleh Xiaoyan ini menyebabkan pemikiran Chen Lei kembali goyah. Banyak pertanyaan kembali melonjak dan pemikiran Chen Lei kacau. Chen Lei berpikir, jika tubuh Xiao Feng ini digunakan oleh orang lain, maka secara logika Xiao Feng seharusnya tidak mengetahui semua kejadian di masa lalu. Tidak mungkin bagi Xiao Feng untuk bisa berkata seperti itu di hadapanku. Namun, jika mendengar dari kata-kata Xiao Feng sebelumnya, dapat dipastikan bahwa Xiao Feng ini benar-benar memiliki ingatan dan pemahaman tentang masa lalu. Hal itu sedikit membuktikan bahwa Xiao Feng yang sekarang berada di hadapanku sama dengan Xiao Feng yang seperti dahulu. Oleh karena itu, Chen Lei berpikir, tampaknya Xiao Yan benar-benar telah mendapatkan berkah yang besar. Meskipun begitu, Chen Lei masih meragukan hal tersebut. Chen Lei akhirnya segera tersenyum dan menatap ke arah Xiao Feng yang masih berada di arena. Chen Lei pun segera menstabilkan perasaannya dan mulai berbicara dengan sedikit ragu. Chen Lei berkata, aku benar-benar tidak tahu siapa Xiao Feng sekarang. Aku merasakan bahwa Xiao Feng benar-benar telah berbeda. Tetapi meskipun begitu, bolehkah aku masih memanggilnya dengan sebutan Xiao Feng? Chen Lei berniat untuk menguji apakah ini adalah Xiao Feng sesungguhnya ataukah ada orang yang bersembunyi di dalam tubuh Xiao Feng. Xiao Yan juga secara alami mengetahui bahwa Chen Lei sudah mulai merasa curiga. Oleh karena itu, Xiao Yan hanya tersenyum lembut dan segera berbicara kembali ke arah Chen Lei. Xiao Yan berkata, bukankah hidup berubah? Begitu juga dengan setiap orang yang selalu akan menerima perubahan. Aku pernah diintimidasi oleh orang di masa lalu, tetapi sekarang aku benar-benar telah menyadari sesuatu. Sudah waktunya bagiku untuk bangkit. Oleh karena itu, aku ingin memberitahu saudara Chen Lei bahwa Xiao Feng yang sekarang bukanlah Xiao Feng yang dulu. Ia berkata, aku benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Xiao Feng suatu hari nanti akan mampu bangkit sendiri. Harus kuakui bahwa Xiao Feng telah menjadi jauh lebih kuat, tetapi jika Xiao Feng mau membunuhku, menurutku kau masih belum memiliki kemampuan. Meskipun Xiao Feng berhasil mengalahkan Yang Mulia Jie, tetapi Yang Mulia Jie sudah terluka parah. Meskipun Xiao Feng juga mengalahkan si idiot Ma Longming, tetapi di mataku keduanya sama-sama tidak memiliki kekuatan. Tidak ada yang perlu ditakuti olehku saat ini. Terlebih lagi, aku juga akan mengambil separuh sisa tubuh dari Xiao Feng. Menanggapi apa yang dikatakan oleh Chen Lei, Xiao Yan hanya sedikit tersenyum. Sementara itu, Chen Lei segera mengeluarkan aura dari Dou Xian Puncak Bintang 9. Rasa dingin yang kuat menusuk tulang seketika melonjak ke segala arah. Niat membunuh juga sedikit terasa dan Xiao Yan menyipitkan matanya. Xiao Yan pun lanjut tersenyum sebelum akhirnya ia juga segera mengeluarkan aura di dalam tubuhnya.
kedua belah pihak bersiap untuk melakukan pertempuran. Chen Lei segera merubah segel di tangannya dan gumpalan api segera naik dengan cepat. Api perlahan meluas dan pedang raksasa yang terbungkus api segera mengembun. Setelah itu, sosok Chen Lei juga dengan cepat menghilang dari tempatnya. Ia bercampur dengan api yang sangat dahsyat dan melesatkan pedangnya ke arah Xiao Yan. Xiao Yan juga seketika mengeluarkan senjata yang ia bawa di belakang punggungnya. Xiao Yan segera menggunakan kekuatan yang tidak tertandingi untuk berhadapan dengan sosok Chen Lei. Di sekeliling pertempuran ini, banyak orang hanya bisa menahan napas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka menyaksikan pertempuran yang sangat sengit di antara kedua orang ini dan menyadari sesuatu. Mereka tidak menyangka bahwa kedua orang ini adalah orang-orang yang tercerahkan di jalan api. Dapat dikatakan bahwa duel kali ini adalah duel antara mereka yang menguasai api. Meskipun begitu, mereka tampaknya tidak tertarik dengan pertempuran antara Xiao Yan dengan Chen Lei. Hal itu dikarenakan sosok Chen Lei ini tidak terlalu terkenal di bidang kultivasi. Chen Lei hanya terkenal di bidang alkemis dan semua orang tidak mengetahui keterampilan bertarung dari Chen Lei. Oleh karena itu, meskipun mereka sedikit tercengang, sesungguhnya mereka tidak terlalu tertarik dengan pertempuran ini. Di antara kerumunan juga ada sosok Mayu yang masih memperhatikan pertempuran antara Xiao Yan dan Chen Lei. Mata Mayu berwarna merah darah ketika memandang ke arah Chen Lei. Kemarahan melonjak di matanya, tetapi Mayu sadar bahwa ia tidak bisa melakukan apapun. Terlebih lagi, Ma Longming telah dihancurkan oleh Xiao Feng. Dalam pertempuran antara Xiao Feng dan Chen Lei, siapapun yang menang akan membawa kerugian bagi Mayu. Oleh karena itu, Mayu yang tidak bisa bertindak apa-apa, memiliki ide untuk pergi dari tempat ini. Akhirnya Mayu memutuskan untuk meningkatkan kekuatannya jauh dari aliansi Dosian dan pergi dari sini. Mayu pun menggertakkan gigi sebelum akhirnya sosoknya segera menghilang di antara kerumunan. Sementara itu, kembali ke pertempuran antara Xiao Yan dan Chen Lei yang sangat intens. Selama pertempuran, banyak sekali suara logam yang bertabrakan satu sama lain. Api yang berbeda juga melonjak ke segala arah ketika kedua belah pihak saling bertemu. Api di antara kedua belah pedang memancarkan cahaya yang menyilaukan. Di tengah pertempuran ini, Xiao Yan segera mengejek Chen Lei. Dengan sedikit kekuatan dari saudara Chen Lei, kurasa kau tidak akan bisa mengalahkanku seperti itu. Xiao Yan berpikir bahwa ia harus mengalihkan pertempuran senjata ini ke pertempuran tangan kosong. Xiao Yan khawatir dalam menggunakan pedang berat misterius ini identitas pedangnya akan dikenali oleh seseorang. Oleh karena itu, semakin sedikit ia menggunakan pedang ini, maka hal tersebut akan semakin baik bagi penyamarannya. Akhirnya, setelah mempertimbangkan hal ini, Xiao Yan memutuskan dengan tegas untuk segera menarik kembali pedangnya. Bersamaan dengan itu, permukaan telapak tangan Xiao Yan diselimuti oleh api surgawi. Cahaya putih melonjak dan Xiao Yan segera mengeluarkan kemampuan dari jantung api putih. Sumber energi origin abadi yang kaya dan besar meledak seketika dari jantung api putih Xiao Yan. Xiao Yan berteriak dengan suara rendah ketika mengeluarkan teknik telapak tangan cahaya matahari yang agung. Telapak tangan raksasa seketika mengembun dan meraung ke arah Chen Lei dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam waktu sepersekian detik, telapak tangan muncul di hadapan Chen Lei. Chen Lei menatap ke arah telapak tangan yang sangat menyilaukan di hadapannya. Banyak orang juga terkejut melihat cahaya yang sangat terang. Mereka dapat merasakan semburan rasa sakit yang jelas di mata masing-masing, seolah-olah ditusuk oleh jarum. Sementara itu, Chen Lei juga menyipitkan matanya dan api segera menyembur di sekitar Chen Lei. Chen Lei membentuk perisai untuk menahan serangan dari telapak Xiao Yan. Akhirnya, tabrakan segera terjadi dan pandangan Chen Lei seketika berubah menjadi gelap. Semua cahaya api yang baru saja dilonjakkan oleh Chen Lei benar-benar tertelan oleh api surgawi putih milik Xiao Yan. Chen Lei seketika menjadi linglung dan tidak bisa merasakan apapun. Sementara itu, sosok Xiao Yan melesat dengan keras dengan tinju yang terbungkus api surgawi. Dalam waktu singkat, tinju ini menghantam dada Chen Lei dan menimbulkan suara yang keras. Tubuh Chen Lei terlempar ke belakang bersamaan dengan energi yang dipenuhi kekerasan yang melonjak ke segala arah. Chen Lei juga mengerang, merasakan kekerasan dari pukulan yang baru saja dihantamkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening karena baru saja menyadari bahwa Chen Lei tampaknya telah menggunakan armor yang sangat defensif. Xiao Yan pun tersenyum pahit dan berpikir, tampaknya orang-orang di aliansi Dosian memiliki perlengkapan pelindung dengan pertahanan yang sangat kuat. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan benar-benar tidak bisa tidak mengagumi pondasi mendalam dari orang-orang di aliansi Dosian. Sementara itu, akhirnya Chen Lei segera menstabilkan tubuhnya dan memandang ke arah Xiao Feng. Banyak pasang mata juga memandang ke arah Xiao Feng dengan tatapan ngeri. Mereka tidak menyangka bahwa Xiao Feng masih terlihat begitu kuat, meskipun telah melewati 2 pertandingan. Jie juga mengerutkan kening ketika melihat sosok Xiao Feng yang berhadapan dengan Chen Lei. Terlebih lagi,
Jie tidak menyangka Xiao Feng akan mengeluarkan serangan yang sangat fatal kepada Chen Lei. Ia bergumam, sejauh yang aku tahu, kedua orang ini sepertinya berasal dari alam yang sama. Namun mengapa sekarang mereka tampak seperti musuh jika dibandingkan dengan teman? Jie merasa sedikit bingung setelah melihat serangan tanpa ampun yang baru saja dilesatkan oleh Xiao Yan. Sementara itu, Chen Lei menggertakkan gigi dan melihat bagian tubuhnya. Pukulan Xiao Yan tampaknya tidak menyebabkan kerusakan besar kepada Chen Lei. Akhirnya, Chen Lei pun segera menghela napas sebelum sosoknya segera kembali melonjakkan api. Seberkas api hijau menyala di antara alisnya. Mata Xiao Yan juga sedikit menyipit melihat api hijau yang melonjak dari tubuh Chen Lei. Xiao Yan juga merasakan adanya fluktuasi yang sangat kuat dan bertanya-tanya, apakah api ini juga adalah api surgawi dari dunia lain? Fluktuasinya juga lumayan. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan pun mengeluarkan lautan api surgawinya. Semua orang juga terkejut melihat kedua orang yang mengeluarkan aura dahsyat. Mereka merasakan suhu yang sangat kuat sebelum akhirnya memutuskan untuk sedikit mundur. Di pertempuran antara kedua belah pihak, baik Xiao Yan dan Chen Lei saling memandang. Lautan api di kedua belah pihak melonjak dan saling mengikis satu sama lain. Pada saat yang bersamaan, Xiao Yan mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Xiao Yan menatap api milik Chen Lei untuk waktu yang lama sebelum tiba-tiba kembali memahami sesuatu. Xiao Yan merasa khawatir bahwa api hijau ini dulunya adalah milik Xiao Feng. Namun, yang tidak diketahui oleh Xiao Yan adalah bagaimana cara Chen Lei mengambil api yang dianggap sebagai harta karun. Xiao Yan akhirnya berinisiatif untuk bertanya secara tidak langsung kepada Chen Lei. Xiao Yan berkata, jika tebakanku benar, sepertinya itu adalah sesuatu yang menjadi milikku. Mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Xiao Feng, Chen Lei sedikit mengangkat mulutnya. Chen Lei akhirnya segera tersenyum dan berkata kepada Xiao Feng, jika aku meninggalkan gumpalan api neraka ini untukmu, itu dapat dianggap sebagai hal yang sangat sia-sia. Terlebih lagi, kau mendapatkan api ini dengan imbalan 100.000 koin roh naga. Oleh karena itu, api ini telah resmi menjadi milikku. Apakah kau ingin mengambil api tersebut kembali? Mendengar hal tersebut, ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit muram. Xiao Yan akhirnya menyadari bahwa api ini pada awalnya benar-benar milik dari Xiao Feng. Tetapi Xiao Yan tidak mengetahui alasan mengapa Xiao Feng memberikan api ini kepada Chen Lei. Xiao Yan akhirnya menggertakkan giginya sebelum segera mengeluarkan origin abadi. Kedua belah pihak bersiap untuk melakukan pertempuran dahsyat dengan api yang dimiliki oleh masing-masing. Xiao Yan berteriak dengan suara rendah ketika mengeluarkan teknik satu set keterampilan, Huang Quan. Keterampilan bertarung yang agak asing ini jelas merupakan keterampilan bertarung yang sudah lama tidak digunakan oleh Xiao Yan. Setelah menerobos Dosian, Xiao Yan tidak pernah mengeluarkan teknik tersebut. Namun, dengan peningkatan kekuatan terus-menerus dari Xiao Yan, meskipun itu hanyalah keterampilan bertarung tingkat yang tidak tinggi, dengan Xiao Yan yang berada di tahap akhir Dosian bintang 9, serangan tersebut telah meningkat 2 kali lipat. Sementara itu, setelah melihat keterampilan yang ditampilkan oleh Xiao Yan, Chen Lei menunjukkan ekspresi menghina. Chen Lei berteriak kepada Xiao Yan, keterampilan sepele seperti itu kau keluarkan untuk berhadapan denganku. Setelah selesai berbicara, di lautan api yang besar tiba-tiba ada lebih dari belasan bayangan hitam yang melonjak. Bayangan hitam ini semuanya terkondensasi oleh api yang dikeluarkan oleh Chen Lei. Akhirnya, di bawah banyak pasang mata, serangan dari bayangan hitam ini dilesatkan ke arah Xiao Yan. Di arena yang luas, lautan api masih terus meletus di antara kedua belah pihak. Seiring dengan berjalannya waktu, mereka terus-menerus saling berhadapan dan bersaing satu sama lain. Suhu yang sangat mengerikan kembali terpancar dari kedua sosok yang mengeluarkan kemampuan kuat. Semua orang yang menyaksikan pertempuran ini memutuskan kembali mundur agar tidak terkena imbas dari api surgawi ini. Banyak benturan segera terjadi ketika serangan Xiao Yan dan serangan dari Chen Lei saling bertemu. Serangan di antara kedua belah pihak tampaknya telah menemui jalan buntu sebelum akhirnya kedua belah pihak sama-sama mundur. Ekspresi Xiao Yan masih terus terlihat tenang selama pertempuran. Dalam pertempuran ini, Xiao Yan terlihat seolah-olah sedang bersenang-senang, karena tujuan utama Xiao Yan adalah untuk mengetahui identitas dari Chen Lei. Sementara itu, Chen Lei sedikit mengerutkan kening menatap ke arah Xiao Feng. Ia tidak menyangka bahwa keterampilan rendahan yang baru saja ditampilkan oleh Xiao Feng benar-benar memblokir serangannya. Chen Lei pun menggertakkan gigi dan berpikir, aku harus segera mengeluarkan teknik yang lebih kuat. Chen Lei menatap tajam ke arah Xiao Feng dan niat membunuh yang kuat segera melonjak dari tubuhnya. Kerumunan juga bisa merasakan niat membunuh yang melonjak di tubuh Chen Lei. Banyak di antara mereka bertanya-tanya, apakah pertempuran di antara kedua belah pihak akan segera menjadi lebih intens. Xiao Feng dan Chen Lei, yang terlibat dalam sebuah pertempuran sengit yang semakin memanas. Aura pertarungan begitu pekat, saat kedua petarung memancarkan api yang sangat kuat, menyebabkan suhu di sekitar arena melonjak drastis.
mengisyaratkan intensitas konflik yang akan terjadi. Chen Lei, dengan kepercayaan diri meluap, mengambil inisiatif pertama, mulutnya terbuka, memanggil kekuatan luar biasa dari dalam dirinya. Gumpalan api hijau pekat segera mengalir deras ke bagian terdalam tubuhnya. Chen Lei mengaktifkan teknik kuno yang dikenal sebagai transformasi api dunia bawah. Seketika, transformasi itu terjadi. Aura dan fluktuasi kekuatannya meningkat secara eksponensial, dengan kecepatan yang nyaris tidak masuk akal. Kekuatan Chen Lei, yang sebelumnya berada di puncak dosian bintang 8, kini benar-benar melampaui batas, mencapai tingkatan setengah dewa. Merasa superior, Chen Lei tertawa lantang, menantang Xiao Feng. Pada saat ini, aku akan memberitahumu sesuatu yang penting, ujarnya dengan nada meremehkan. Ini adalah metode rahasia unik dari klan kami di masa lalu. Teknik ini sangat efektif dan sangat cocok dengan api neraka yang ada di tanganku. Efeknya akan segera meningkatkan kekuatanku dalam waktu singkat. Dengan begitu, aku akan segera mengalahkanmu, Xiao Feng. Tak menunggu lama, setelah sesumbar, Chen Lei menggerakkan kakinya dengan cepat, melesat bagaikan kilat. Peningkatan kekuatannya tidak hanya terbatas pada kekuatan fisik, melainkan juga pada kecepatan gerakannya. Saat ia menyerang Xiao Feng, api berwarna hijau yang menyelimutinya terus memancarkan aura ganas yang mengintimidasi. Tampak jelas bahwa Chen Lei benar-benar ingin mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin, bahkan dengan niat membunuh yang tersirat. Di sisi lain, dengan serangan langsung itu, Xiao Feng mengaktifkan kekuatan spiritualnya, keadaan suci, untuk memeriksa dan menganalisis kekuatan Chen Lei. Dia tahu bahwa dalam pertarungan ini, kesalahan sedikit pun bisa berakibat fatal. Xiao Feng menggertakkan giginya, dan pada saat itu, kilat guntur melintas di tubuhnya. Ia mengeluarkan teknik tinju api Fearless, sebuah serangan mematikan yang diiringi guntur merah yang melindungi tubuhnya. Tanpa banyak basa-basi, Xiao Feng melesatkan pukulannya. Chen Lei juga tak mau kalah, segera membalikkan tubuhnya dan melesatkan tinju ke arah Xiao Feng. Kedua belah pihak akhirnya berbenturan dengan kekuatan dahsyat yang mereka miliki. Dampaknya luar biasa, lautan tinju api yang dipenuhi niat membunuh menyebar ke segala arah, dan lempengan batu di arena terangkat, menimbulkan retakan di mana-mana. Para penonton yang menyaksikan adegan ini diliputi ketakutan. Bisikan-bisikan mulai terdengar, ternyata kekuatan kedua orang ini benar-benar sangat kuat. Kekuatan Chen Lei juga ternyata tersembunyi dengan sangat dalam. Dia benar-benar telah menipu mata semua orang yang mengenalnya. Kami tidak menyangka bahwa Chen Lei memiliki kekuatan seperti itu. Terlebih lagi, yang paling menakutkan adalah Xiao Feng yang telah lama menghilang, kini muncul kembali dan menampilkan sesuatu yang benar-benar membuat kami ternganga. Dari awal hingga akhir, pertempuran ini benar-benar tidak mengecewakan. Di pusat benturan dahsyat itu, sosok Chen Lei dan Xiao Feng sama-sama mundur. Kedua serangan mereka berakhir dengan kebuntuan, membuat Chen Lei mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa bahkan dengan kekuatannya yang telah meningkat pesat, serangannya masih bisa diblokir oleh Xiao Feng. Rasa marah meluap dalam dirinya, mendorongnya untuk kembali mengeluarkan teknik yang lebih kuat. Di sisi lain, Xiao Feng merasakan betul kekuatan Chen Lei yang memang dahsyat. Dengan kekuatan Chen Lei yang sudah mencapai tahap setengah dewa, ia menyadari adanya kesenjangan kekuatan di antara mereka. Namun, Xiao Feng berpikir bahwa dia masih memiliki kartu truf untuk meningkatkan kekuatannya. Sebuah pil peningkatan kekuatan sudah berada di dalam mulutnya, siap untuk digigit. Dengan pil ini, Xiao Feng bisa melonjakkan kekuatannya hingga ke puncak dosian bintang 9. Setelah mempertimbangkan matang-matang, Xiao Feng kembali bersiap menghadapi Chen Lei. Chen Lei, yang semakin diliputi amarah, segera melesat lagi ke arah Xiao Feng dengan aura yang lebih ganas. Menyadari niat lawannya, Xiao Feng tanpa ragu menggigit pil yang ada di mulutnya. Seketika, kekuatannya melonjak drastis, mencapai tahap puncak dosian bintang 9. Kedua belah pihak kembali berbenturan. Chen Lei segera menyadari peningkatan kekuatan Xiao Feng. Ia mengerutkan kening, dan sosoknya seketika mundur. Aku harus mengakui, metode yang kamu tampilkan ini memang sangat kuat, ujar Chen Lei kepada Xiao Feng. Tetapi, aku belum pernah melihatmu menggunakan metode ini di aliansi dosian sejak pertama kali kita berkawan. Mungkinkah dalam waktu singkat, Xiao Feng telah mempelajari begitu banyak keterampilan bertarung di luar sana? Selain itu, api di tubuhmu juga benar-benar sangat aneh. Jika tebakanku benar, saat ini Xiao Feng bukan lagi Xiao Feng yang dahulu. Mendengar Chen Lei yang menekankan suaranya dan berteriak keras, Xiao Feng sedikit tersenyum. Dia menyadari betul niat Chen Lei untuk membeberkan jati dirinya. Namun, Xiao Feng tetap tenang karena penyamarannya tidak akan mudah dibongkar. Akhirnya, Xiao Feng tertawa dan membalas Chen Lei dengan nada sedikit meledek. Apa yang terjadi denganmu, Chen Lei? Bukankah teman Xiao Feng di masa lalu hanyalah seorang alkemis? Tetapi pada akhirnya, saat ini kekuatanmu tiba-tiba meningkat. Mungkinkah kamu mempelajari keterampilan bertarung hanya dalam waktu 1 malam?
mungkinkah Chen Lei yang berada di hadapan Xiao Feng saat ini bukanlah Chen Lei yang dahulu? Mendengar balasan Xiao Feng, Chen Lei sedikit mengerutkan kening karena tidak pernah menyangka akan diserang balik dengan cara seperti itu. Sementara itu, semua orang yang hadir juga menyadari bahwa perkataan Xiao Feng memang benar. Di mata mereka, Chen Lei adalah seorang alkemis, bahkan alkemis terbaik di surga ke-9, namun bukan petarung terkuat. Ia tidak pernah menampilkan kekuatan bertempur di hadapan banyak orang. Dengan perkataan Xiao Feng, persepsi yang baru saja dibangun oleh Chen Lei tentang diri Xiao Feng seketika dipatahkan. Chen Lei hanya bisa tersenyum masam menghadapi kecerdasan Xiao Feng. Ia menggertakkan gigi, berpikir bahwa hanya dengan membunuh Xiao Feng, ia bisa merasa lega. Tanpa banyak berpikir lagi, Chen Lei segera melesat menyerang Xiao Feng. Pertempuran di antara keduanya menjadi semakin intens, dengan kemarahan Chen Lei yang semakin memuncak. Banyak teknik dilesatkan oleh Chen Lei untuk berhadapan dengan Xiao Feng. Sementara itu, Xiao Feng memejamkan matanya sebelum telapak tangannya mengembun. Menyadari apa yang akan dilakukan Xiao Feng, Chen Lei dilanda sedikit kepanikan. Ia menyadari bahwa teknik ini sama seperti teknik sebelumnya yang bisa membuatnya benar-benar tidak bergerak. Oleh karena itu, Chen Lei memutuskan untuk mundur dengan cepat. Namun, pada saat yang sama, Xiao Feng telah melesatkan telapak tangan ke arah serangan Chen Lei. Benturan terjadi, tetapi bersamaan dengan itu, cahaya putih dari serangan Xiao Feng terus melonjak, membuat Chen Lei berkeringat dingin. Chen Lei melesat dengan kecepatan tercepatnya, namun tiba-tiba ia merasa linglung, seolah jiwa dan tubuhnya terpisah. Tatapannya kosong, dan ia terjatuh ke dalam kegelapan. Chen Lei tidak menyangka, meskipun sudah berusaha melarikan diri secepat mungkin, ia masih terkena serangan Xiao Feng. Di sisi lain, Xiao Feng yang sudah melesat tentu tidak akan melepaskan kesempatan ini. Tinjunya terkepal, dan dia menghantamkan tinju api Fearless ke dada Chen Lei. Pukulan ini mengenai titik yang sama dengan pukulan Xiao Feng sebelumnya, hingga akhirnya suara retak seketika terdengar. Sosok Chen Lei terpental mundur dan menyemburkan seteguk besar darah. Bersamaan dengan itu, Chen Lei kembali tersadar dan merasakan sakit di dadanya. Dia benar-benar terkejut dengan serangan yang baru saja dilancarkan oleh Xiao Feng. Chen Lei segera menstabilkan dirinya dan berpikir keras mengenai teknik misterius Xiao Feng ini. Ia tidak mengetahui metode apa yang baru saja dikeluarkan Xiao Feng. Dengan sedikit marah, Chen Lei bergumam bahwa ia tidak mengetahui trik ini. Gumaman Chen Lei terdengar oleh Xiao Feng, yang sedikit tersenyum. Xiao Feng melanjutkan, tentu saja Chen Lei tidak akan mengetahui teknik dari Xiao Feng. Terlebih lagi, teknik yang digunakan ini adalah teknik sederhana. Aku khawatir jika menggunakan teknik yang lebih kuat, aku dapat dengan mudah menghancurkanmu. Dengan begitu, kematianmu akan sangat cepat dan itu benar-benar hal yang membosankan. Aku masih belum cukup bersenang-senang denganmu. Melihat Xiao Feng tersenyum lembut, Chen Lei dilanda kemarahan hebat. Ia segera mengubah segel di tangannya, berniat mengeluarkan seluruh kekuatannya. Chen Lei berteriak saat mengeluarkan teknik yang bernama formasi menara api dunia bawah. Xiao Feng terdiam melihat formasi yang dibentuk oleh Chen Lei. Sebenarnya, ia bisa saja keluar dari formasi sebelum terbentuk, tetapi Xiao Feng memutuskan untuk berhadapan langsung dengan Chen Lei dan mengakhiri semuanya. Meskipun begitu, Xiao Feng masih sedikit bingung dengan teknik apa yang akan dia gunakan. Ia bisa menggunakan teknik 6 keinginan, tetapi itu akan menjadi pemborosan karena proses pengumpulan kekuatannya tidak mudah. Oleh karena itu, Xiao Feng hanya akan mengeluarkan teknik 6 keinginan ini jika ia benar-benar dalam situasi terdesak. Di tengah keraguan-raguan, Xiao Feng teringat akan jari pelahap kehidupan. Ia menyadari bahwa kekuatan jari ini tidak akan mungkin bisa dilihat oleh orang lain. Bahkan seorang dogat sekalipun tidak akan menyadari keberadaan jari pemakan jiwa di tangannya. Terlebih lagi, jari pemakan jiwa ini sudah siap dan bisa ia gunakan. Meskipun belum sepenuhnya menguasai teknik jari tersebut, saat ini hanya itulah yang bisa Xiao Feng lakukan untuk melawan Chen Lei. Melihat Xiao Feng yang terdiam, Chen Lei kembali meledek. Apakah Xiao Feng saat ini benar-benar tidak memiliki teknik lagi? Jika begitu, kamu tidak akan bisa berhadapan dengan jurus paling berbahaya yang kumiliki. Itu berarti dalam pertempuran kali ini, Xiao Feng benar-benar akan segera menemui kematian. Setelah itu, segel di tangan Chen Lei kembali berubah, dan dia berteriak saat mengeluarkan teknik formasi api hijau neraka. Energi yang dipenuhi kekerasan seketika berkumpul dan mengembun, dan bergegas dengan kecepatan tinggi menuju Xiao Feng. Sosok Dewa Surga ke-9 di kejauhan menyipitkan matanya, menyadari bahwa serangan Chen Lei ini bukan serangan biasa. Namun, dia juga melirik ke arah Xiao Feng yang tidak bergerak, seolah sedang berpikir di tengah serangan yang dilesatkan Chen Lei. Jie di kejauhan melotot dan bergumam dalam hati, idiot ini baru saja memiliki kesempatan baik untuk melarikan diri tanpa cedera dari formasi.
tetapi mengapa dia memutuskan untuk berdiam diri dan hanya tertegun seperti berhala? Jika begitu, sepertinya Xiao Feng benar-benar akan segera dihancurkan. Jie hanya bisa menggertakkan gigi dan merasakan penyesalan. Serangan dari Chen Lei semakin mendekat di atas kepala Xiao Feng. Chen Lei berteriak, "Ajalmu sudah dekat, Xiao Feng." Namun, Xiao Feng yang masih terdiam, sedikit tersenyum sebelum akhirnya mengangkat kepalanya. Akhirnya, api dari formasi Chen Lei menghantam Xiao Feng. Melihat ini, Chen Lei tersenyum dan bergumam, "Sungguh menggelikan bahwa seorang dosian mencoba bersaing dengan formasiku." Senyum jahat di bibir Chen Lei semakin cerah, namun sesaat kemudian, senyum itu membeku dan matanya melotot. Ia menatap ke arah api hijau yang samar-samar menggelembung sebelum akhirnya menyusut. Dipenuhi ketidakpercayaan, Chen Lei menuangkan origin abadi ke dalam formasi. Tetapi tidak peduli seberapa banyak origin abadi disuntikan, api hijau terus menyusut dengan gila-gilaan. Ekspresi Chen Lei dipenuhi kengerian. Wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, dan dia bertanya-tanya apa yang terjadi. Banyak orang terkejut melihat formasi Chen Lei dapat dengan mudah dihancurkan. Mereka bertanya-tanya, apakah mungkin teknik terkuat Chen Lei ini juga telah dipecahkan dengan mudah oleh Xiao Feng? Setidaknya formasi dari serangan yang dibentuk Chen Lei ini merupakan keterampilan bertarung tingkat bumi. Bagaimana mungkin dapat diselesaikan dengan begitu santai? Di sisi lain serangan Chen Lei, sesosok akhirnya muncul. Pemandangan ini tertangkap di mata Chen Lei, dan ia diliputi kengerian. Chen Lei menatap ke arah sosok yang mengangkat kepalanya dengan sedikit senyum di wajahnya, dan tanpa sadar bertanya, "Apa yang kamu lakukan, Xiao Feng?" Menanggapi pertanyaan Chen Lei, Xiao Feng sedikit tersenyum sebelum balik bertanya, apakah Chen Lei pernah mengalami susunan api yang begitu kuat? Setelah selesai berbicara, Xiao Feng mengangkat telapak tangan lainnya dan mengarahkan jari manisnya ke arah Chen Lei. Api dahsyat tiba-tiba meletus, dan api hijau ini kembali melesat secepat kilat menuju Chen Lei. Melihat ini, Chen Lei mengutuk dalam hatinya bahwa ini benar-benar sangat sial. Dia ketakutan menghadapi serangannya sendiri yang dilesatkan oleh Xiao Feng. Chen Lei sedikit membeku di tempat untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menggertakkan giginya. Dia segera mundur dari jangkauan serangan secepat mungkin. Namun, pandangan Chen Lei tiba-tiba ditutupi oleh cahaya putih menyilaukan. Setelah itu, pandangannya kembali menjadi kegelapan total, dan dia semakin panik. Tubuh Chen Lei juga tidak bisa bergerak, seolah membeku menjadi berhala di tempat. Apa yang dialami Chen Lei sesungguhnya adalah serangan yang sebelumnya dilesatkan olehnya sendiri, formasi api neraka dan api hijau yang menyembur keluar. Dalam sekejap, sosok Chen Lei benar-benar tertelan dan tenggelam dalam lautan api. Banyak ledakan terus-menerus meletus, dan momentum yang mencengangkan menyebar. Semua orang terkejut melihat apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiao Feng. Mereka bertanya-tanya, bukankah ini adalah serangan Chen Lei? Bagaimana bisa tiba-tiba serangan yang dilonjakkan Chen Lei ini dibalikkan kembali di tangan Xiao Feng? Tampaknya Xiao Feng benar-benar memiliki kekuatan yang sangat kuat hingga bisa melakukan hal tersebut. Ekspresi tidak percaya melonjak di kerumunan. Bahkan mata dari Dewa Surga ke-9 dan Jie melotot ketika melihat metode aneh dan misterius Xiao Feng. Keduanya sangat terkejut. Hal itu benar-benar sulit dilakukan, terlebih lagi dengan tingkat kekuatan yang sama. Meskipun kekuatan Xiao Feng saat ini sudah dinaikkan ke tahap puncak dosian bintang, kekuatan Chen Lei juga berada di tingkat setengah dewa. Melihat apa yang dilakukan Xiao Feng, keduanya hanya bisa menggelengkan kepalanya di tengah ketidakpercayaan. Penguasa surga ke-9 akhirnya tanpa sadar bergumam, bagaimana orang ini melakukan hal tersebut? Bersamaan dengan Xiao Feng yang mengalami pertempuran sengit, di sisi lain, di aliansi dosian, tepatnya di surgawi yang lebih tinggi, tempat ini sepertinya adalah tempat salah satu tertinggi yang ada di aliansi dosian ini. Beberapa sosok duduk rapi di masing-masing altar, namun tubuh mereka sudah tidak lagi memiliki aura kehidupan, kebanyakan telah berubah menjadi zombie. Di tengah ribuan altar ini, duduk bersila dengan tenang dan damai sesosok tubuh ramping dan kurus. Matanya tertutup rapat, hingga akhirnya ia menghela napas panjang. Perlahan, ia membuka matanya, bergumam bahwa dirinya merasakan sesuatu. Tatapan tajam terpancar dari matanya, dan ia perlahan menarik napas. Sosok itu kembali bergumam, apakah itu dirinya? Dia berharap sosok yang baru saja muncul akan memberinya sedikit kejutan. Setelah selesai berbicara, sosok itu kembali menutup matanya. Di saat yang bersamaan, kembali ke Xiao Feng yang masih dalam pertempuran melawan Chen Lei. Chen Lei masih terperangkap dalam kepulan api hijau dari formasinya sendiri, benar-benar kewalahan menghadapi serangan yang dibalikkan oleh Xiao Feng. Sementara itu, Xiao Feng sedikit tertegun, seolah merasakan sesuatu. Dia memiliki firasat kuat bahwa perasaan aneh ini tidak mungkin muncul tanpa alasan. Perasaan aneh ini baru saja muncul setelah Xiao Feng menggunakan kekuatan dari jari pelahap kehidupan.
Konfirmasi dari jari pelahap kehidupan yang diwarisi oleh Yang Mulia ini menguatkan tebak. Dia tiba-tiba teringat perkataan Yang Mulia Ratu di kuil kuno ketika dia dibangkitkan. Xiao Feng ingat bahwa tujuannya datang ke sini adalah untuk mendapatkan bagian tubuh dari Yang Mulia. Dari informasi yang sebelumnya didapatkan, Xiao Feng juga mengetahui bahwa para petinggi di aliansi Dosian akan membentuk Yang Mulia palsu. Oleh karena itu, Yang Mulia palsu ini tentu saja akan berada di aliansi Dosian. Setelah beberapa detik Xiao Feng menggunakan jari pelahap kehidupan, ia merasakan perasaan berdebar-debar. Di detik berikutnya, hal itu berarti bahwa di aliansi Dosian, keberadaan dengan kekuatan tidak terduga ini juga memiliki hal yang sama dengan Xiao Feng. Dapat dikatakan bahwa Xiao Feng bisa merasakan keberadaan dari tubuh-tubuh yang mulia. Xiao Feng juga memahami bahwa di sisi lain, sepertinya sosok yang mulia palsu akan bisa merasakan keberadaan Xiao Feng. Memikirkan hal ini, Xiao Feng segera memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Ia merasa gugup sebelum akhirnya merenungkan hal tersebut. Xiao Feng benar-benar tidak pernah menyangka bahwa masalah akan segera muncul. Faktanya, sebelumnya, Xiao Feng tidak mengetahui bahwa hal tersebut akan memiliki koneksi. Xiao Feng hanya berniat menggunakan jari pelahap kehidupan di tubuh Xiao Feng. Ia hanya bisa menghela napas karena semua ini benar-benar telah terjadi. Meskipun begitu, Xiao Feng menyadari bahwa mulai saat ini, ia tidak boleh gegabah menggunakan teknik dari jari pelahap kehidupan. Memikirkan hal ini, Xiao Feng tanpa sadar berkeringat deras. Ia hanya bisa menunggu dengan tenang untuk melihat apakah ada sesuatu yang istimewa yang akan terjadi. Xiao Feng juga memiliki sebuah spekulasi yang sangat masuk akal. Semenjak memasuki aliansi Dosian, ia telah bertemu dengan beberapa orang. Di antara mereka, Xiao Feng bisa melihat bahwa mereka memiliki beberapa tubuh yang misterius, yang dapat dikatakan sebagai pertahanan yang bagus. Tentu saja, tubuh semacam ini tidak akan didapatkan oleh mereka dengan cara yang mudah. Xiao Feng berpikir bahwa ia harus menanyakan mengenai cara mereka mendapatkan tubuh ini di aliansi Dosian. Dengan begitu, Xiao Feng akan bisa mengetahui di mana tubuh-tubuh yang telah diambil dikumpulkan. Meskipun ia yakin dengan begitu, Xiao Feng masih belum tentu akan bisa mendapatkan keberadaan dari tubuh yang mulia. Tetapi ini adalah satu-satunya cara baginya untuk mendapatkan informasi. Xiao Feng harus melesat ke langit tertinggi di aliansi Dosian untuk bisa mengumpulkan semua informasi ini. Setelah informasinya cukup dan kekuatannya juga meningkat, pada saat itulah Xiao Feng akan bisa melancarkan niat sesungguhnya yang telah dirancang bersama Yang Mulia Ratu. Xiao Feng benar-benar harus berusaha keras untuk naik ke tingkat tertinggi dari aliansi Dosian, karena informasi mengenai tubuh dari Yang Mulia tidak akan mungkin disebarluaskan. Sepertinya, hanya mereka yang memiliki status tertinggi di aliansi Dosian yang mengetahui informasi mengenai hal tersebut. Merasa telah mendapatkan sebuah pencerahan, Xiao Feng akhirnya segera menekan pemikiran ini. Yang Mulia telah mempersiapkan rencana ketika bermain catur, tetapi Xiao Feng harus menjadi bidak untuk memenangkan pertempuran. Xiao Feng akhirnya menghela napas sebelum kembali menatap ke arah sekeliling. Ia tidak menemukan adanya kelainan dan menghela napas lega. Xiao Feng akhirnya mengangguk sebelum berpikir bahwa ia tidak boleh lagi menggunakan jari pelahap kehidupan. Bersamaan dengan Xiao Feng yang berpikir, akhirnya sosok Chen Lei di dalam api perlahan-lahan muncul. Chen Lei berlutut dengan mata kusam dan baju besi di tubuhnya hancur berserakan. Sosok Chen Lei benar-benar tampak memalukan. Semua orang yang melihat pemandangan ini bertanya-tanya apakah pertempuran sudah berakhir. Semua orang hanya bisa menghela napas dan menatap ke arah Chen Lei yang benar-benar terlihat seperti gembel. Chen Lei menatap tajam ke arah Xiao Feng sebelum akhirnya tertawa. Setelah itu, ia berbicara kepada Xiao Feng. Xiao Feng benar-benar sangat kuat. Meskipun kita berasal dari garis keturunan yang sama, tetapi kamu adalah jenius yang paling mempesona. Sementara itu, aku adalah orang yang sangat dingin dan kejam, dan hanya tahu cara memurnikan obat. Itulah sebabnya mengapa aku menaruh dendam kepadamu dan merencanakan niat jahat. Akhirnya, begitu kita memasuki aliansi Dosian, aku mulai merampas keberuntungan yang kamu miliki. Namun, seiring berjalannya waktu, di titik ini, semuanya tampaknya benar-benar telah kembali seperti dahulu. Aku saat ini telah kembali ke titik di mana kamu benar-benar berada di atasku. Chen Lei juga mengetahui dengan jelas bahwa sebenarnya ia hanya memiliki rasa iri kepada Xiao Feng. Xiao Feng adalah orang yang paling dia iri dan benci dalam hidupnya, orang yang selalu dia impikan dan ingin dia singkirkan. Oleh karena itu, pada akhirnya hari ini, Xiao Feng dan Chen Lei akan segera mengakhiri semuanya di sini. Begitu selesai berbicara, mata Chen Lei kembali memerah dan tampak terlihat galak. Ia telah menceritakan seluruh ceritanya kepada Xiao Feng di depan umum, mengungkapkan beberapa kebenaran yang tidak diketahui oleh Xiao Feng sebelumnya. Xiao Feng, setelah mendengar semua yang dikatakan Chen Lei, akhirnya menyadari permasalahannya.
Ternyata semua kekuatan Xiao Feng telah diembat oleh Chen Lei dengan metode yang sangat kejam. Pantas saja Xiao Feng memiliki kebencian yang sangat kuat terhadap Chen Lei yang berasal dari alam yang sama. Xiao Feng ternyata adalah sosok jenius dari alamnya, tetapi semuanya benar-benar telah direnggut oleh Chen Lei. Sementara itu, di sisi lain, Chen Lei segera berteriak keras ke arah Xiao Feng di seberangnya. Di dalam pertempuran hari ini, kita harus segera menentukan siapakah yang akan bisa bertahan hidup untuk melanjutkan misi. Xiao Yan berhasil memukul mundur Chen Lei, yang kemudian mengungkapkan rahasia hubungannya dengan Xiao Feng. Dari situ, Xiao Yan memahami alasan dibalik kebencian mendalam Xiao Feng terhadap Chen Lei. Sementara itu, Chen Lei berteriak dan meraung ke arah Xiao Yan. Rambutnya berterbangan, auranya melonjak ganas, dan tekanan udara di sekitarnya menurun drastis. Semua yang menyaksikan terdiam, merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Mereka terkejut, bertanya-tanya apakah Chen Lei benar-benar telah menembus tingkat dogat sebelum upacara daftar emas dimulai. Jika ya, berarti ia menyembunyikan kekuatannya saat melawan Xiao Feng sebelumnya. Bahkan Dewa Surga ke-9 dan Ji Ye terbelalak tak percaya melihat kekuatan Chen Lei. Ji Ye menyipitkan mata, bergumam, ini adalah kekuatan dogat bintang 1 yang sebenarnya bukan ditingkatkan secara paksa. Dewa Surga ke-9, meskipun acuh tak acuh, sebenarnya merasa senang melihat Chen Lei menjadi dogat. Ia tak ingin Xiao Feng menjadi yang mulia surga ke-9, namun tak bisa berbuat apa-apa karena diawasi oleh Hansen. Dengan kekuatan Chen Lei, Xiao Yan kemungkinan besar akan tersingkir. Xiao Yan merasakan aura kuat dari Chen Lei. Meskipun ia telah mencapai puncak Dolsian bintang 9 berkat pil, masih ada jurang kekuatan antara dirinya dan seorang dogat. Ia tidak mungkin menggunakan teknik jari pelahap kehidupan lagi, dan efek obat yang dikonsumsinya juga mulai berkurang. Xiao Yan menggertakkan gigi dan menatap tajam Chen Lei. Tampaknya pengalaman buruk di masa lalu telah membuatmu menjadi sosok yang berhati-hati. Chen Lei tertawa terbahak-bahak. Sekarang Xiao Feng akhirnya merasa takut dan cemburu kepadaku. Apakah kau ingin memohon belas kasihan agar aku tidak membunuhmu? Jangan harap, tujuanku adalah menduduki posisi yang mulia surga ke-9. Saat aku kembali ke dunia asalku sebagai yang mulia, aku ingin melihat banyak orang berlutut, memohon maaf, dan menghormatiku. Karena itu, aku harus melenyapkan semua orang yang menghalangiku. Wajahnya berubah ganas dan menakutkan, dipenuhi kemarahan yang terkumpul selama bertahun-tahun. Xiao Yan kembali berujar, namun, semua reputasi yang Chen Lei peroleh hari ini seharusnya menjadi milik Xiao Feng, karena ia mengambil keberuntungan Xiao Feng. Jadi, yang benar-benar kuat bukanlah Chen Lei, melainkan Xiao Feng. Hari ini, aku akan mengambil semua itu dan membuat Chen Lei meminta maaf kepada teman dekatnya yang bernama Xiao Feng. Chen Lei terkejut, apakah kau benar-benar bukan Xiao Feng? Xiao Yan tetap tenang dan tersenyum santai. Jika ini bukan Xiao Feng, lalu siapakah diriku? Mendengar perkataan acuh tak acuh Xiao Yan, Chen Lei sangat marah, merasa dipermainkan. Niat membunuh melonjak dalam hatinya, ia berteriak, beraninya kau mempermainkanku, aku akan menghancurkanmu. Chen Lei membentuk segel origin dewa, dan api hijau di tubuhnya melonjak semakin padat dan kuat, menyebar di kehampaan. Mata Xiao Yan menyipit, menyadari bahwa kekuatannya tidak sebanding dengan Chen Lei. Chen Lei memandang Xiao Yan dengan tajam, metode yang kau gunakan tadi memang aneh. Bisa mengubah semua seranganku menjadi kekuatan Xiao Feng. Tapi aku ragu kau masih bisa melakukannya. Aku tidak percaya kau akan mengubah serangan seorang dogat. Setelah berbicara, Chen Lei berteriak marah, menggunakan teknik formasi monster api neraka. Momentum dari serangan ini sangat menakutkan. Formasi api mengerikan Chen Lei tidak seperti sebelumnya. Api surgawi tidak langsung menyerbu Xiao Yan, melainkan mengelilingi seluruh arena. Xiao Yan tidak bisa mundur. Chen Lei sepertinya tidak ingin memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit melihat lautan api yang mengelilinginya dengan kekuatan menakutkan. Semua orang terkejut, serangan ini adalah serangan seorang dogat, mustahil bagi seorang dosian untuk menangkisnya. Ledakan mencengangkan terjadi di tengah lautan api. Api dari formasi monster ini pasti akan membunuh Xiao Yan. Ekspresi Ji Ye di kejauhan tiba-tiba berubah, bahkan Hansen, yang diam-diam mengamati, sedikit menegang di hatinya. Formasi sekuat ini tidak cocok dihadapi seorang Dolsian, hampir mustahil untuk menanganinya. Ji Ye menggertakkan gigi dan bergumam, Chen Lei ini benar-benar kuat, ia tidak bisa diam saja menyaksikan Xiao Yan dipukuli sampai mati. Ji Ye harus bertindak, tubuhnya bergerak, berubah menjadi aliran cahaya yang melesat menuju Xiao Yan. Namun, begitu Ji Ye muncul, Dewa Surga ke-9 melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan segera menyelimuti Ji Ye. Ji Ye mengangkat kepalanya, menatap Dewa Surga ke-9 dengan kemarahan di wajahnya. Melihat Ji Ye muncul kembali,
Semua orang di sekitar terkejut. Dewa Surga ke-9 berkata, "Yang mulia Ji, jangan melanggar aturan." Semua orang mengerutkan kening, bertanya-tanya mengapa Ji muncul kembali. Bukankah ia terluka parah sebelumnya? Dan mengapa ia berinisiatif menyelamatkan Xiao Feng? Mungkinkah saat pertempuran sebelumnya, Yang mulia Ji sengaja mengalah kepada Xiao Feng? Setelah melihat Ji muncul, jelas bahwa adegan antara Ji dan Xiao Yan telah terungkap sepenuhnya. Semua orang segera berpikir, Ji dan Xiao Feng benar-benar memiliki hubungan lain. Mereka merasa kasihan kepada Ji dan Xiao Feng, berpikir Xiao Feng akan segera mati bahkan sebelum merasakan singgasana yang mulia yang sesungguhnya. Semua orang akhirnya kembali memalingkan pandangan mereka ke arena pertempuran. Ji hanya bisa menggertakkan gigi, tidak bisa bergerak di bawah tekanan dari Dewa Surga ke-9. Di sisi lain, Chen Lei terlihat sangat murka, dan ia segera meledakkan formasinya. Wajahnya semakin ganas dan menakutkan saat ia mengubah segel di tangannya. Semburan keganasan dan kekejaman melintas bersamaan dengan api formasi yang semakin kuat. Formasi hijau raksasa meletus, dan api hijau memenuhi langit, segera menuju Xiao Feng. Suhu tinggi yang mengerikan terus meningkat, mengepul ke arah Xiao Feng. Akhirnya, Xiao Feng dihantam oleh api surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Melihat adegan ini, banyak karakter dipenuhi emosi kaget dan takut. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika seseorang terperangkap dalam formasi api hijau raksasa ini, dipastikan akan mati. Mata semua orang menegang, berpikir Xiao Feng tidak akan bisa selamat. Sementara itu, Chen Lei berdiri bangga di atas lautan api. Origin abadi terus-menerus dituangkan, dan api terus mengepul. Chen Lei yakin Xiao Feng tidak akan bisa bertahan di bawah tekanan kekuatan apinya. Ia menghela napas, berpikir pertempuran di antara mereka telah berakhir. Setelah beberapa saat, api mulai menyusut, dan kepulan asap melonjak. Seiring berjalannya waktu, lapisan asap dan debu tebal yang menghalangi pandangan semua orang semakin menipis. Begitu asap dan debu menghilang, tatapan Chen Lei seketika berubah tegang. Semua orang memfokuskan mata mereka pada sosok yang sedikit terkondensasi di dalam debu. Sosok hitam ini berada di antara reruntuhan tanah akibat serangan Chen Lei, tampak seperti bukit yang menjulang. Tatapan Chen Lei menegang karena ia bisa melihat benda besar seperti cangkang kura-kura. Sesaat setelah itu, sosok yang dikenalnya perlahan muncul dari cangkang kura-kura. Sosok ini melambaikan tangannya dan menyimpan cangkang kura-kura yang tak bisa dihancurkan itu. Di wajahnya, senyum tipis tiba-tiba muncul saat ia menatap Chen Lei. Banyak orang terkejut melihat Xiao Feng masih bisa berdiri tegak. Ia muncul di hadapan banyak pasang mata yang terkejut seolah-olah serangan Chen Lei sebelumnya tidak pernah terjadi. Xiao Feng bahkan tidak menderita luka sedikit pun akibat serangan dahsyat itu. Chen Lei, yang sebelumnya sangat bangga, juga terkejut. Xiao Feng benar-benar bisa menghindari serangannya tanpa terluka sedikit pun di kulitnya. Di arena, semua orang bersorak-sorai meriah. Mereka tidak menyangka Xiao Feng memiliki benda sekuat itu yang bisa menahan serangan Chen Lei. Chen Lei semakin marah, menyipitkan matanya menatap Xiao Feng. Di sisi lain, Xiao Yan yang tersenyum akhirnya memejamkan matanya. Suasana seketika hening, melihat Xiao Yan memejamkan mata. Chen Lei semakin marah seolah-olah Xiao Feng tidak menganggapnya ada. Chen Lei menggertakkan gigi dan segera kembali melesat menuju Xiao Feng. Api yang sangat kuat juga ikut menyebar bersama dengan serangan kuat dari Chen Lei. Namun, pada saat yang bersamaan, mata Xiao Yan yang tertutup tiba-tiba kembali terbuka. Lingkaran cahaya dilesatkan ke arah Chen Lei dengan cahaya putih yang sangat menyilaukan. Dalam sekejap mata, cahaya di mata Chen Lei langsung tertelan, dan pada saat yang sama para penonton yang terpengaruh oleh cahaya juga terdiam. Xiao Yan kembali menggunakan teknik Xiao Bang untuk menghadapi Chen Lei karena ia tidak ingin berlarut-larut. Bersamaan dengan itu, Xiao Yan sedikit membuka matanya. Semua orang bisa melihat bayangan setelah Xiao Yan membuka mulutnya. Bayangan ini segera keluar dari mulut Xiao Yan secara eksplosif dan seketika melonjak liar. Fluktuasi yang sangat kuat bisa dirasakan, dan serangan tersebut langsung melesat ke arah kepala Chen Lei. Xiao Yan menggunakan pesawat luar angkasa atau shuttle void yang telah diberikan oleh seniornya, Keiyun. Senjata ini memiliki spiritualitas yang sangat kuat dan serangan yang sangat ampuh. Selama pukulan ini diarahkan secara akurat dan mengenai Chen Lei tanpa penyimpangan apapun, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Chen Lei pasti akan berakhir dengan tubuhnya yang terpisah dan meninggal. Sementara itu, Chen Lei jatuh ke dalam keadaan tidak sadarkan diri. Secara alami, Chen Lei sangat cemas dan panik dalam hatinya. Firasat yang sangat tidak menyenangkan tiba-tiba bertahan dan menyebar perlahan di dalam hati Chen Lei. Chen Lei tahu betul bahwa jika ia tidak terbangun pada saat kritis ini, ia benar-benar akan dihabisi.
Namun, tidak peduli seberapa kuat Chen Lei berjuang, ia benar-benar tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Kekuatan spiritualnya juga tidak bisa digunakan. Chen Lei merasa di ujung tanduk dan bergumam dalam hatinya, meminta Yang Mulia untuk menyelamatkannya. Bersamaan dengan gumaman Chen Lei, suara klik segera terdengar di telinganya. Pada saat-saat kritis ini, retakan tiba-tiba muncul di kehampaan, dan sebuah telapak tangan putih tiba-tiba dengan cepat muncul. Telapak tangan ini akhirnya dengan cepat menggenggam erat, mengendalikan shuttle void yang dilesatkan oleh Xiao Yan. Namun, begitu tangan ini meraih shuttle void milik Xiao Yan, telapak tangan ini mulai bergetar hebat. Tampaknya telapak tangan ini juga tidak bisa menahan kekuatan dari shuttle void, hingga akhirnya sedikit membelokkan jalur serangannya. Shuttle void ini akhirnya diproyeksikan menuju ruang terbuka di surga ke-9, menghilang melesat ke angkasa. Setelah itu, sesosok tubuh juga muncul, dan sosok tersebut seketika membuat mata Xiao Yan tiba-tiba menegang. Sosok itu segera membuka mulutnya untuk berbicara. Ini adalah orang yang benar-benar kejam, bahkan tidak memberikan orang lain untuk hidup dalam pertempuran. Mendengar sosok tersebut berbicara, semua mata akhirnya beralih ke arahnya. Kerumunan seketika menangkupkan tangan dan berlutut untuk menunjukkan rasa hormat. Rupanya, sosok yang datang kali ini adalah Yang Mulia Pangeran ke-8 dari surga ke-8, yakni Chu Lingling. Xiao Yan melihat sosok di hadapannya yang masih segar dalam ingatannya. Seketika ekspresi Xiao Yan berubah menjadi sangat suram dan menakutkan karena orang inilah yang telah merugikan seluruh anggota tim Veles. Hingga saat ini, hidup dan mati kelompok dari tim Veles masih belum diketahui. Bahkan tidak ada kabar sedikit pun mengenai mereka. Tentu saja Xiao Yan pun mengincar orang ini. Dia harus membalaskan apa yang telah dia lakukan kepada keluarga dan teman-temannya. Yang tidak lain dia adalah ketua dari Paviliun Surgawi ke-8. Dia Yang Mulia Guling, yang sebelumnya menyerang bintang Hongmeng dan membuat tim Pelek pun benar-benar dihancurkan dan tidak tahu nasibnya sampai sekarang.